Halo, balik lagi sama gua, masih di channel gua juga. Alright, langsung aja. Jadi hari ini gua akan mengupdate si helm ini ya. Ini adalah Jitsu Air One yang di video sebelumnya sudah gua unboxing dan review first impression lah, review awal gitu, review tipis-tipis dulu. Nah, ini helm ini udah gue pakai seminggu ya. Seminggu, jadi udah cukup banyak kilometer yang gue lalui dengan helm ini. Dipakai pagi-pagi, dipakai siang-siang, sore-sore, lalu jalan santai, jalan ngebut. Nah, ini helm udah gue pakai seminggu, jadi kurang lebih sudah saatnya untuk gue update helm ini gimana setelah 1 minggu pemakaian. Sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer dulu, helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung aja. Jadi gimana menurut gue setelah helm ini dipakai 1 minggu? Jujur helm ini oke banget kalau menurut gue ya. Ya ada minus-minusnya sedikit, tapi menurut gue masih cukup minor ya, apa kecil lah gitu, nggak terlalu ngefek lah kasarannya. Ada sih yang satu agak annoying gitu ya, agak nyebelin, tapi itu nanti gue omongin. Dari nilai plusnya dulu deh. Dari nilai plus ya, dengan helm seharga 400 ribuan ini, menurut gue ini udah oke banget. Jadi ya seperti yang ada di komen dan di video gue sebelumnya juga gitu ya. Ya jangan berekspektasi terlalu banyak soal helm ini gitu. Tapi kalau dengan harga 400 ribuan gue dapat helm kayak gini, gue sih nggak komplain ya. Ini udah oke banget, sesuai banget sama harganya. Bahkan menurut gue agak agak lebih gitu dari harganya. Jadi pertama soal kenyamanan dulu deh. Soal kenyamanan, helm ini jujur nggak ada salahnya gitu. Enak, dibilang enak juga ya enak gitu, karena shape-nya dia, inner ya. Kalau kita bicara kenyamanan kan bukan kita ngomongin sisi luar ya, bukan lihat penampilan luar ya, tapi dari sisi dalam ya, dari segi inner ya gitu, busa-busanya dan segala macamnya. Di helm ini nggak ada yang salah. Pipi gue cukup nyaman, cuman agak longgar dikit. Setelah pemakaian kurang lebih 1 minggu ini, gue baru nggak kayaknya helm ini agak longgar dikit di kepala gue. Jadi lingkar kepala gue itu 58,5, tapi Jitsu itu naruh ukuran L nya dia adalah 58 sampai 60. Tapi menurut gue ini mulai agak longgar ya, terutama di bagian atas, di bagian crown pad. Gue kadang ada beberapa momen gitu, gue ngerasa kayak kok bagian atasnya kurang ngikat gitu. Cuman itu aja sih. Jadi menurut gue kalau gue 58,5, kayaknya gue mungkin ya, tergantung sih. Kalau gue mau nyari yang ngepresnya pas banget, ngepres banget gitu ya, kayak helm-helm balap yang pipinya sampai kepres gitu ya, mungkin gue akan cari ukuran M. Ini L nyaman, tapi menurut gue agak longgar sedikit gitu. Takutnya nanti di saat pemakaiannya udah agak lama, kalau busa-busanya udah mulai kempes gitu ya, berarti kan makin longgar lagi. Tapi shape-nya nggak ada yang salah, karena nyaman-nyaman aja di kepala gua. Jadi bagian atas, bagian kiri kanan, terus ke belakangnya gitu ya, bagian belakang juga nggak ada yang bikin nggak nyaman gitu, nggak ada yang bikin sakit kepala lah kasarnya, atau terasa berat gitu helmnya, nggak juga. Jadi menurut gua secara shape, secara bentuk, lalu konstruksi innernya, menurut gua udah cukup oke. Nah, kita sekarang bicara soal ventilasi. Ventilasinya cukup mengejutkan buat gua. Maksudnya ya, kenapa gua banyak ngomongin soal mengejutkan gitu ya, cukup mengejutkan karena ya kita bandingin ya, kalau kayak gini adalah dengan harganya. Kalau kita bicara Arai yang harganya 10 juta, terus kita bilang oh ventilasinya bagus banget, ya wajar, memang sudah seharusnya. Helm 10 juta ventilasinya panas ya berarti nggak oke gitu kan. Nah, kalau ini dengan harga 400 ribuan, ventilasi lumayan adem menurut gua. Yang bagian depan ini adem banget, karena lubangnya kan ada dua ya, ada yang di atas terus ada yang agak ke bawah gitu. Dan itu berasa banget, ini kayak gua lagi jalan santai nih, cuma 40 km per jam. Ini udah berasa adem gitu bagian depan sini nih, bagian yang mulut gitu ya. Kalau bagian atasnya memang ya, kalau gua jalan santai gini ya memang nggak gitu berasa gitu.
Tapi kemarin-kemarin gue make kayak misalkan di jalan tol atau di jalan protokol yang lebih besar lah, dimana speednya gue biasanya lebih tinggi lagi, kayak misalkan 60, 80 gitu ya. Menurut gue cukup adem karena gue nggak merasakan gue pulang pergi kemana terus pas pulang keringetan gitu ya, nggak yang segitunya juga gitu. Jadi menurut gue untuk pemakaian sehari-hari terus kayak di perkotaan ya walaupun Bali mungkin nggak semacet Jakarta gitu, tapi kayak kalau yang di Bali atau yang pernah di Bali pasti tahu kan kayak jalan Sunset Road gitu, itu kan kadang lampu merah tuh banyak banget ya, jadi kadang kita terjebak di tengah lampu merah gitu. Dan menurut gue masih cukup oke. Dan mengingat harganya yang 400 ribuan nih, jadi cukup mengejutkan buat gue, karena wow, gue tidak menyangka helm yang murah tapi ternyata ventilasinya cukup menyejukkan gitu, cukup sejuk lah. Lalu yang gue suka juga adalah visor ya. Walaupun ya visor ini selera ya, mungkin ada orang yang sukanya clear atau dark visor aja, tapi kan kalau ini silver gitu ya, mungkin ada yang nganggep terlalu terlalu ngejreng, mungkin terlalu norak gitu. Tapi ya terlepas dari pilihan warnanya yang silver itu, kalau gue pribadi ya di Bali gini siang-siang gue sih cukup terbantu banget ya. Gue seneng banget nih visor kayak gini atau dark visor sih biasanya, karena jadi nggak silau. Ini gue nge-record jam 12 siang nih. Jam 12 siang lagi cerah banget, dan ini enak gitu, nggak bikin sakit mata gitu ya. Jadi matahari tuh nggak yang silau banget, jadi cukup terbantu dengan adanya silver visor yang warna silver ini. Jadi enak buat kalian yang mungkin berkendara di kota-kota yang biasanya cuacanya cerah dan panas dan silau, ya ini ngebantu banget. Cuman ya mungkin inputnya adalah saran buat Jitsu, mungkin bisa ngasih pilihan visor gitu. Gua nggak tahu kalau sekarang bisa atau enggak ya, karena mereka ngeluarin Jitsu yang grafis baru, berarti kan ada helm baru lagi gitu grafisnya. Nah, gua nggak tahu yang di baru nih udah ada visor yang clear atau gimana, gua nggak tahu. Tapi kalau gue pribadi waktu gue beli ini sebenarnya paling enak kasih pilihan visor, mau visor clear atau mau yang dark visor atau mau yang silver gini, karena mungkin nggak semua orang suka warna silver gini ya. Nah, sekarang bicara soal yang tadi gue bilang agak nyebelin gitu, adalah visor locknya. Visor locknya ini keras banget, jadi kalau kita mau buka ini beneran mesti dihentak atau helm tuh kalian pegangin gitu ya, kalian tahan baru visornya tarik, dorong ke atas gitu. Nggak segampang visor lock helm-helm lainnya. Jadi ini terlalu keras gitu nguncinya. Kalau menurut gue ini nyebelin banget. Kenapa? Karena di jalan kadang kan kita mau buka visor ya, mungkin kita mau kena angin-angin atau mau benerin kacamata kayak gue. Nah, ini tuh keras banget nih. Nah, mesti agak dihentak dikit gitu. Sedangkan kalau visor lainnya ya keras tapi nggak sekeras ini gitu. Kalau menurut gua ini salah satu helm yang pernah gua review dengan visor lock yang paling keras di antara semua helm yang pernah gua review aja ya. Ya minor, tapi alangkah lebih baiknya kalau visornya dibikin lebih manusiawi untuk buka tutupnya, lebih longgar dikit lah gitu. Lalu yang kedua, ini juga minor ya. Ini karena menurut gua nggak semua orang akan menemukan problem ini, nggak semua orang akan menemukan masalah ini, yaitu helm ini bunyi. Kalian tahu kan kalau gua ngomong helm bunyi itu berarti yang bunyi kayak orang bersiul atau kayak ceret air panas tuh kalau air udah mendidih, yang bunyi nging gitu. Tapi helm ini walaupun bunyi nging gitu, tapi di helm ini nih, spesifik helm yang gua punya ini, itu cuma terjadi kecepatan tinggi gitu. Jadi kecepatan menuju 100 lah. Gua kemarin ngetes helm ini tuh agak ngebut di jalan tol, dan waktu itu gua lagi naik Triumph. Nah, Triumph itu kan dia speedometernya itu analog ya, masih jarum. Nah, jadi gue nggak bisa lihat spesifik kecepatannya berapa gitu. Kalau Vario gitu kan digital ya, kelihatan angkanya gitu. Kalau ini tuh karena jarum, gue cuman sempat ngelirik bentar. Itu yang gue ngahin, bunyi itu muncul itu menuju 100 km per jam kalau speed gue menuju 100 gitu ya. Jadi 90-an lah, 90-an mau ke 100 itu tuh mulai bunyi
Dan kalau sependengaran gue sih dari sisi sebelah kiri ya, either itu yang di atas atau yang di bawah, gue nggak tahu deh, karena waktu itu gue lagi ngetes, emang lagi ngebut dan agak beresiko tinggi ya kalau gue ngebut cuman pakai satu tangan terus gue ngecek bagian mana yang bunyi dengan satu tangan gue lagi gitu. Jadi dua tangan gue tuh ada di handlebar, ada di stang, dan gue ngahin itu mulai bunyi di menuju ke 100, lalu suara itu makin gede, bunyinya makin gede. Waktu itu kemarin itu gue pakai di 130 km per jam, jadi speed gue udah tembus 120 mau ke 130 ya. Itu bunyinya makin kedengeran tuh, bunyi nying gitu, bunyi kayak orang bersiul atau bunyi air mendidih gitu ya. Itu ming, itu lebih jelas lagi di kecepatan yang lebih tinggi lagi, mungkin 120 menuju 130 km per jam. Tapi ya kenapa gue bilang itu minor? Ya karena nggak semua orang juga pakai helm ini terus kalian mau ngebut sampai 130 kayak kemarin gue ngetes motor gitu ya. Ya nggak apa ya, kayaknya kalau buat harian di perkotaan gitu kayaknya 100 aja kayaknya mungkin nggak tembus gitu. Apalagi di kota-kota besar gitu kayak Jakarta gitu kan ya, karena macet-macet gitu kayaknya nggak mungkin lah nyampe kalian naik motor 100 km per jam ya, kecuali kalau kalian hobinya trek-trekan atau drag race, balap liar gitu ya, beda cerita ya. Tapi kalau kecepatan sedang gitu, kecepatan menengah kayak ini nih sekarang nih 60 gitu, itu nggak ada masalah, nggak ada bunyi-bunyi yang mengganggu. Jadi itu aja sih menurut gua apa ya, masalah yang gue temukan di helm ini. Tapi ya itu sekali lagi masalahnya minor banget, dan untuk helm seharga 400 ribuan menurut gue itu apa ya, tidak mengkhawatirkan lah gitu ya. Helm 450 ribu gitu kan, 400 ribuan menurut gue udah oke banget dengan kenyamanan yang gue dapat, lalu ademnya, sama walaupun ada minor-minor dikit, tapi ya gue juga nggak bawa motor tiap hari 120 km per jam gitu kan. Menurut gue masih cukup oke. Oh, sedikit tambahan lagi, helm ini tidak terlalu senyap gitu ya. Suara angin tuh nih kayak gue nih di 60-an km per jam itu mulai terdengar suara angin, tapi menurut gue masih cukup standar juga. Banyak helm yang 60 km per jam suara angin tuh mulai masuk-masuk. Tapi kalau kalian misalkan nyari helm yang beneran rapet gitu, suara angin baru muncul di high speed, di kecepatan tinggi kayak 80 ke atas gitu, ya bukan helm ini. Jadi ini di kecepatan 60 aja udah mulai terdengar suara angin gitu. Oke, gue rasa sih segitu aja update review soal helm ini ya, si Jitsu Air1. Jadi kalau menurut gue, kalau kalian nyari budget helm 400 ribuan ya, dan kalian memang suka model yang runcing-runcing, yang balap-balap gini, ada spoilernya, ya ini bisa cukup jadi pertimbangan gitu. Tapi sekali lagi jangan berekspektasi terlalu tinggi di helm yang harganya 400 ribuan. Bukan cuma helm ini doang ya, apapun itu helmnya, mau yang 300 ribuan, 400 ribuan, ya sesuai harga lah. Jangan dibanding-bandingin sama NHK Mark 1 gitu atau KYT Striker misalkan. Itu dari kualitas shellnya aja, kualitas batoknya gitu ya, kalau kalian pegang itu udah beda cerita di situ. Jadi kalau ada yang komen nanya mending helm ini atau KYT apa NHK Mark 1 gitu ya, jelas jauh Mark 1. Sorry ya kalau gambarnya ada yang gantung-gantung, itu ini receivernya mikrofon gue pakai wireless mic kan, receivernya goyang-goyang gitu ketiup angin. Nah, gue rasa segitu aja video gue hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti kalian bisa klik di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa. Terus apa lagi ya, oh ya, thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen, thank you banget. Lalu apa lagi ya, gue rasa segitu aja. Nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye bye.